Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Rahmadini. Hari ini akan mempraktikkan simulasi layanan konseling menggunakan pendekatan Gestalt Prophetic atau GPRO dan pendekatan Gestalt. Gestalt Prophetic merupakan best practice dengan konsep dan praktik pendekatan bimbingan konseling yang bercorak sofistik dengan memadukan pendekatan bimbingan kelompok dan konseling individual. Simulasi ini merupakan tugas UAS pada mata kuliah Psikoterapi Islam di BKPI FAI Wika Bogor. Konseli saya berinisial TH, ia memiliki masalah hilangnya kesadaran akan tanggung jawab pada aspek sosial. Berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh TH, ia merasa sulit percaya pada orang lain, terutama pada temannya yaitu S, dan cenderung curiga setiap kali S mendekat. Terima kasih, silahkan menyaksikan videonya. Assalamualaikum Tasya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga. Sebenarnya perasaan saya lumayan lah, cuman kadang masih ada rasa gak tenang gitu. Boleh ceritakan apa yang kamu rasakan? Jadi gini Bu, saya itu punya teman namanya Sita. Nah, dia itu suka ngikutin apa aja gitu yang saya lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang saya punya. Contohnya kalau misalnya saya beli tas gitu, terus besoknya tuh dia beli tas yang sama. Terus saya ngerasa kayaknya dia itu iri deh sama saya Bu. Jadi kamu merasa kalau dia itu meniru apa yang kamu lakukan? Iya Bu, jadi awalnya tuh saya masih tetap positive thinking, kayak mungkin kebetulan gitu kan, mungkin barang atau tas yang saya pakai ada di toko lain, ada di tempat lain, jadi mungkin kebetulan dia beli atau punya yang sama. Tapi lama-lama tuh makin sering kayak, jadi itu tuh bikin saya bikin saya curiga juga kalau misalnya dia tiba-tiba datang ke saya terus ini, saya tuh jadi punya pikiran, nih apalagi nih, dia mau niru apa lagi sih dari saya gitu. Jadi kamu sekarang itu dampaknya merasa sulit untuk percaya sama orang, terutama pada Sita ini. Ibu di sini punya beberapa teknik yang bisa kamu gunakan dalam sesi konseling kita ini. Apakah kamu bersedia? Boleh Bu. Baik, kita mulai ya. Jika kita ukur dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah sangat baik dan 10 adalah sangat buruk, bagaimana perasaanmu secara keseluruhan hari ini? Kayaknya di angka 8. Baik, 8 ya. Sebelumnya perlu kamu tahu bahwa semua orang yang ada di dunia ini, termasuk saya, pasti memiliki sisi yang tidak bertanggung jawab. Hari ini kita akan melihat lebih lanjut terkait hilangnya rasa tanggung jawab yang sedang kamu alami, terutama dalam aspek sosial. Ini kenapa tapi? Melalui kartu ini, Ibu akan meminta kamu untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam waktu 10 detik. Tidak perlu berpikir terlalu lama. Cukup tulis apa yang kamu pikirkan saat pertama kali ada di pikiranmu. Apakah kamu siap? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah sudah selesai? Sekarang Ibu minta kamu untuk memberikan tanggal, waktu, dan tanda tangan kamu pada hari ini. Hari ini juga nggak Bu? Iya, sama jamnya ya. Dan kamu kasih tanda tangan. Tulis side A. Sekarang Ibu minta untuk dikumpulkan. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan ini. Izinkan Ibu untuk memberi konfrontasi pada setiap jawaban yang kamu tulis ya, secara nomor per nomor. Oke, kita mulai pada pertanyaan pertama ya. Siapakah Anda? Jawabanmu Tasya.
sebelumnya kamu yakin tidak di dunia ini ada dunia lain, yaitu dunia jin? Nah, mari kita renungkan, apakah di dunia ini hanya benar-benar kamu yang bernama Tasya? Mungkin tidak di luar sana atau di alam jin ada yang bernama Tasya. Ketika kamu menjawab saya Tasya, apakah itu jawaban yang benar? Bisa jadi nama panggilanmu sekarang itu digunakan di luar sana seperti untuk memanggil hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. Lalu apakah benar makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini itu benar-benar kamu yang bernama Tasya? Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari mana Anda berasal? Kamu menjawab dari rahim ibu. Sekarang ibu punya video untuk kamu lihat dan kamu amati, kan? الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو فمن ابتغى وراء والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين يرثون Ketika ovum yang dibuahi oleh sperma yang bisa kamu lihat ini begitu banyak, bahkan capainya itu bisa mencapai ratusan juta atau bahkan ribuan. Lalu kenapa hanya kamu yang terlahir dari rahim ibumu? Kenapa bukan sperma dan ovum yang lainnya? Padahal mungkin bisa aja ini menjadi pilihan yang begitu banyak untuk terlahir di dunia. Lalu kenapa kamu? Kenapa bukan yang lainnya? Ini doang, ada lagi. Pertanyaan ibu tadi, kenapa hanya kamu yang terlahir dari rahim ibu kamu? Padahal kamu lihat sendiri tadi begitu banyak pilihan-pilihan sperma dan ovum lainnya. Kenapa hanya kamu? Kenapa tidak yang lainnya? Lalu dari mana kamu berasal? Kamu itu berasal dari kehendak Allah. Allah percaya sama kamu, makanya kamu dilahirkan di dunia ini.
Saya tahu kamu bisa melewati begitu banyak ujian. Kamu tuh salah satu orang yang beruntung untuk lahir ke dunia ini atas kehendak Allah. Kamu mengerti? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berada di mana Anda sekarang? Kamu menjawab kamu sedang berada di taman. Oke, Ibu punya video lagi untuk kamu lihat. Silakan. Coba kita lihat dengan mundur ke belakang. Dari taman ini kita berada di mana? Kalau kita tarik ke belakang berarti berada di Bogor. Bogor berada di mana? Jawa Barat. Nah, Jawa Barat berada di Indonesia. Indonesia berada di Asia. Asia Asia. Asia Tenggara. Kalau mundur lagi kita berada di Oke, Asia berada di Oke. Sekarang setelah kamu melihat ini, apakah bumi hanya satu-satunya planet yang ada di dunia ini? Tidak. Jika tidak, berarti kita mundur lagi tadi. Kan terlihat 9 planet lainnya ya. Kalau ditarik lagi, kita akan melihat galaksi bumi sakti. Ditarik lagi, kita akan melihat Milky Way. Apa itu Milky Way? Planet-planet yang paling terluar. Nah, jadi kamu sampai tahun ini itu berarti kamu sekarang berada di mana? Kamu yakin tidak alam ini akan kiamat? Kalau terjadi kiamat, lalu bumi hancur dan planet yang lainnya tidak gitu. Lalu bayangkan sekarang yang disebut kiamat itu ketika Milky Way dengan Milky Way lain hancur atas kuasa Allah. Lalu kamu mati. Apakah kamu akan bersembunyi di planet lain? Tidak. Adakah alam lain selain ini? Tentu ada. Alam yang berbeda dengan kita itu disebut alam barzakh. Lalu sebenarnya berada di mana kamu sekarang? Jadi kita itu sekarang berada di planet bumi atau dunia sementara yang diciptakan oleh Allah yang bernama bumi. Itu tuh yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita akan masuk ke alam baru yang bernama alam barzakh. Kamu paham? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu hendak kemana tujuan Anda? Kamu menjawab hendak ke surga. Ibu punya video lagi untuk kamu saksikan dan kamu amati. Berikut video kehancuran planet bumi yang disebut dengan hari kiamat.
pada saat hari kiamat, planet yang semua ada di dunia ini, bahkan 9 planet lainnya termasuk Milky Way itu akan hancur. Begitupun dunia ini, mau kamu bersembunyi dimanapun, kamu tidak akan bisa karena semuanya akan hancur. Bisa kamu lihat kan? Nah, ketika kamu menjawab kamu masuk surga, memangnya surga punyamu? Lalu apakah tiap orang yang menginginkan untuk masuk surga akan bisa masuk surga? Belum tentu. Karena apa? Jadi surga milik siapa? Iya, maka itu Allah yang berkehendak untuk mengizinkan orang-orang yang memiliki tiket saja yang untuk masuk surga itu. Jadi Allah itu berkehendak untuk mengizinkan beberapa orang untuk masuk surga. Jadi tidak semua orang yang menginginkan surga itu akan masuk surga. Memangnya kamu siapa? Kamu yang punya surga? Kan belum tentu. Jadi harus atas izin Allah, dan kamunya pun harus berusaha untuk mendapatkan tiket itu. Tiket apa? Tiket untuk masuk surga. Itu Tasya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu sedang apa Anda saat ini? Kamu menjawab sedang melakukan sesi konseling. Oke, apakah sesi konseling ini merupakan salah satu tiket agar kamu bisa masuk surga? Coba ingat kembali, tadi pagi kamu bangun jam berapa? Jam 5. Lalu tanyakan pada dirimu saat pertama kali bangun, apa yang kamu lakukan saat kamu pertama kali bangun? Apakah kamu pilih untuk melakukan aktivitas yang yang menjadi tiket untuk bertemu dengan Allah? Tasya, semua yang kamu lakukan di dunia ini, semua aktivitas itu dari bangun tidur sampai kamu tidur kembali merupakan tiket untuk bertemu dengan Allah. Kecuali bangun tidur kamu tidak membaca doa, terus kamu tidak bersyukur, mau makan kamu tidak membaca doa, berarti kamu tidak memiliki tiket untuk bertemu dengan Allah. Semua aktivitas yang tadi ibu bilang dari kamu bangun sampai kamu tidur lagi itu, kamu hanya memiliki 2 aktivitas, yaitu aktivitas untuk bertemu Allah dengan aktivitas yang sia-sia. Maka coba renungkan, pada hari ini selama 24 jam kira-kira berapa jam yang betul-betul kamu lakukan untuk bertemu dengan Allah. Lalu sekarang berapa usiamu? Sejak haid sampai kamu sekarang bertemu dengan ibu hari ini, kira-kira tiket untuk bertemu Allah itu berapa? Berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun? Coba renungkan, lebih banyak mana antara waktu bertemu dengan Allah sama waktumu yang sia-sia? Apakah kamu yakin setelah ini seminggu atau setahun lagi kamu masih hidup? Kira-kira sesuai tidak cita-cita kamu yang tadi kamu bilang masuk surga dengan tiket yang kamu miliki saat ini? Berarti kamu harus merenungkan itu ya. Nah, yang terakhir itu manfaat apa yang kamu peroleh? Kamu bilang kamu memiliki manfaat yaitu ketenangan. Oke, sebenarnya bagus, tapi kamu harus tahu juga apapun aktivitas yang kamu lakukan selama itu menjadi tiket untuk bertemu Allah, itu merupakan manfaat yang bisa kamu peroleh. Mau itu hal sekecil apapun, itu akan menjadi manfaat bagimu. Mungkin kamu tidak menyadari manfaat itu, tetapi pada kenyataannya kamu akan merasakan, walaupun mungkin agak sedikit terlambat, tapi kamu akan merasakan manfaat itu. Begitu Tasya. Nah, sekarang dalam waktu 5 menit, ibu meminta untuk kamu mengisi yang side B, yang bagian ini, dengan jawaban yang benar yang tadi sudah ibu paparkan. Nah, silakan kamu renungkan kembali jawabanmu di kertas. Lalu kamu tanda tangani seperti tadi. Apakah kamu sudah siap? Oke, kita mulai ya. Ibu akan menghentikan kamu di jam 10.55. Silakan isi.
Belum dibungkus tapi ini bungkusin ya. Waktu kamu tersisa 3 menit lagi ya Tasya. Ini sama godok aja kan. Abis. Nanti gua kabarin ya. Aku dulu kan. Tapi pokoknya gua beres dari besok langsung dulu aja ya. Empat lewat. Iya, gua sama kan mau habis itu. Duluan ya Kak. Dadah. Terus Penet mau sama siapa? Sendiri. Jadi mau pakai. Jawaban kamu dan kartunya boleh. Nah, sekarang katakan pada diri kamu di sisa waktumu yang kita tidak tahu seberapa lama lagi kita akan hidup, kamu akan tetap pada kesadaran side A atau side B. Oke, ibu tidak akan mengikuti kamu untuk tetap berada pada side B. Tetapi ketika kamu kembali lagi pada side A, kembali lagi pada side A, maka yang akan rugi siapa? Diri kamu sendiri. Jadi, mari kamu tetapkan apa yang kamu tulis pada side B ini, kamu renungkan kembali agar kesadaran kamu dan tanggung jawab kamu itu kembali pulih, kamu menjadi pribadi yang lebih utuh lagi. Oke, saja kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu teknik yang ada pada Gestalt. Itu tuh bernama teknik role play, di mana kamu akan bermain peran sebagai diri kamu dan sebagai temanmu yang sedang memiliki masalah denganmu. Nah, terapi ini itu membantu kamu untuk berkomunikasi dengan temanmu yang sedang memiliki masalah yang mungkin menyebabkan rasa hilang tanggung jawab pada dirimu. Sekarang, saya ingin kamu membayangkan di kursi kosong sebelahmu itu sebagai sosok temanmu yang menyebabkan kamu menjadi hilangnya rasa tanggung jawab dalam diri. Sekarang, saya ingin kamu berbicara dengannya. Apa yang kamu ingin katakan padanya mungkin benar-benar dari hatimu yang sudah kamu rasakan. Ya. Kamu tuh kenapa sih? Kok rasanya tuh kamu tuh kayak iri mulu sama aku? Kayak apa ya, sikap kamu yang kayak itu bikin aku ngerasa kacau. Kenapa kamu tuh suka ngikutin apa yang aku lakuin, apa yang aku beli? Kenapa sih kayak gitu? Bagus Tasya, teruslah, apalagi yang ingin kamu katakan padanya. Kamu tuh bikin aku curiga mulu sama kamu. Tiap hari aku ke kamu tuh bawaannya curiga mulu. Kamu tuh bikin aku jadi nggak percaya sama kamu, sama yang lain. Jadi itu tuh mengganggu banget. Oke, sekarang saya ingin kamu berpindah ke kursi kosong itu. Bayangkan kamu adalah bagian dari temanmu itu. Apa yang akan kamu jawab kepada Tasya? Saya pindah, ya. Maaf,
bukan maksud aku bikin kamu ngerasa kayak gitu. Aku sebenarnya cuma pengen temenan sama kamu, aku cuma pengen deket sama kamu. Maafin aku ya kalau misalnya aku bikin kamu mikir kalau aku iri sama kamu. Tapi aku nggak ada maksud ke situ sama sekali kok. Aku cuma pengen temenan deket sama kamu aja. Oke, sekarang kembali lagi ke kursi aslimu Tasya, dan kamu akan menjawab sebagai dirimu yang asli. Apa yang ingin kamu katakan pada bagian temanmu itu setelah mendengar penjelasannya? Aku ngerti, tapi walaupun kamu niatnya pengen temenan baik sama aku, tapi kamu nggak bisa ngikutin aku terus kayak gitu. Itu jadi bikin aku risih. Bagus sekali Tasya, apakah ada lagi? Aku nggak keberatan kok kalau kamu mau temenan sama aku. Emangnya aku pernah nolak kamu kalau misalnya kamu deketin aku? Enggak kan? Tapi cara kamu tuh salah. Coba kamu deketin aku ini pakai cara yang benar. Kita mungkin bisa temenan. Sekarang berpindahlah lagi ke kursi kosong. Apa yang akan dijawab oleh bagian temanmu itu setelah mendengar permohonan dari Tasya? Maaf Tasya, aku nggak tahu kalau itu bikin kamu risih. Aku nggak tahu cara ngedeketin kamu kayak gimana. Tapi kalau misalnya kamu ngasih aku kesempatan, aku bakal perbaiki sikap aku ke kamu supaya kita bisa temenan lebih dekat lagi. Oke, Tasya, apa yang kamu rasakan ketika mengatakan itu? Saya merasa agak sedikit harapan, tapi saya juga sedikit takut, Bu. Oke, sekarang silakan kembali ke kursimu Tasya. Tasya, setelah percakapan tadi, apa yang kamu sadari tentang hubunganmu dengan temanmu? Saya sadar bahwa sebenarnya dia itu mungkin bukan musuh saya. Mungkin dia itu punya ketakutan tersendiri. Saya juga mungkin selama ini terlalu keras kepada teman saya dan terlalu berpikir negatif tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu adalah kesadaran yang sangat penting dan bagus, Tasya. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mulai berinteraksi lagi dengan temanmu itu? Mungkin aku akan mencoba bertanya kepada temanku secara langsung. Kenapa dia ngelakuin kayak gitu? Terus apa yang dia rasain? Sangat bagus, Tasya. Teknik role play ini bertujuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian dari dirimu dan temanmu, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih utuh dan bertanggung jawab. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah melalui proses ini? Saya merasa sedikit lebih ringan. Rasanya beban yang saya bawa selama ini terangkat. Dan saya juga merasa ada harapan untuk bisa berubah. Itu luar biasa, Tasya. Ingatlah kesadaran ini. Ini adalah langkah pertama yang besar menuju perubahan. Kita bisa melanjutkan diskusi ini di sesi berikutnya untuk melihat bagaimana kamu bisa mulai menerapkan kesadaran ini dalam tindakan sehari-harimu, terutama dengan temanmu. Tasya, kita sudah melalui proses yang cukup intens. Bagaimana perasaanmu saat ini? Jika kita ukur kembali menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa sekarang? Kayaknya ada di angka 5 ya, Bu. Soalnya saya sedikit merasa lega dan sepertinya saya mendapat pemahaman yang baru. Bagus, Tasya, itu adalah peningkatan yang sangat signifikan. Terima kasih atas keberanian dan keterbukaan kamu. Masih kembali, Bu.